Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sang murabi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan ngopi manis kita pada kesempatan ini. Dan insya Allah mengenai tema yang akan kita coba hadirkan pada kesempatan ini, yaitu mengenai doa. Mengapa kita harus berdoa? Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala meyakini keesaan Allah dan kemahakuasaannya serta berserah diri kepadanya adalah bagian dari esensi ajaran Islam. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa berdoa juga merupakan tuntunan agama. Al-Quran secara tegas menyatakan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ma ya'ba'u bikum Rabbi laula du'aukum." Tuhanku tidak mengindahkanmu seandainya kamu tidak berdoa. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Dan karena kamu mendustakannya, maka pastilah kelak siksa kami akan menimpamu. Sahabat sang murabi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini ditujukan kepada kaum musyrik. Tetapi kaum muslim harus memetik pelajaran darinya. Sekurang-kurangnya bahwa doa merupakan anjuran utama agama. Nabi SAW menyatakan bahwa doa adalah inti ibadah. Bahkan secara tegas dan jelas Al-Quran menyamakan doa dengan ibadah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum," dan Tuhanmu berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam literatur agama ditemukan ada sekian banyak anjuran untuk berdoa. Bukan hanya dalam soal-soal yang pelik dan besar, melainkan juga dalam hal-hal yang kecil dan remeh. Ditemukan riwayat yang juga bersumber dari Anas bin Malik dan bersambung kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda yang artinya, "Hendaklah salah seorang di antara kamu bermohon kepada Tuhannya seluruh kebutuhannya, walaupun yang berkaitan dengan sandalnya bila putus atau rusak." Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa tidak bermohon kepada Allah, maka dia murka kepadanya." Walaupun sanadnya lemah, makna kedua hadis ini dapat diterima. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain, sahabat Nabi menyampaikan pesan beliau yang artinya, bermohonlah anugerah Allah karena Allah senang menerima permohonan. Ibadah yang paling utama adalah menantikan datangnya kemudahan atau penantian yang diliputi optimisme dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis
Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Mas'ud. Sahabat sang murabbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk kebutuhan kita. Ini pun bukan alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang antara lain berbunyi demikian: Allahumma innaka ta'lamu hajati fatini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzambi. Yang artinya, ya Allah, Engkau mengetahui keperluanku, maka anugerahkanlah kepadaku permintaanku. Engkau juga mengetahui isi hatiku, maka ampunilah dosaku. Karena itu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malu atau ragu dalam berdoa. Tahukah bahwa Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang mengangkat kedua tangannya dengan tulus. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Illa liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.